Xiaomi nggak cuma ngeluncurin smartphone murahnya aja di Indonesia, tapi juga tablet Android murah kayak Redmi Pad SE ini. Tablet ini dijual cuma 2 jutaan, tapi membawa fitur sama spesifikasi yang menurut gua menarik di kelasnya. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Sebenarnya Redmi Pad SE ini tuh udah kepantau ya sejak lama di situs TKDN sama SDPPI dari Kementerian Kominfo. Tapi waktu itu gue nyangkanya tablet ini tuh dinamain Redmi Pad 2. Jadi iterasi atau penerus dari Redmi Pad sebelumnya. Cuman ternyata namanya jadi Redmi Pad SE. Super ekonomis. Karena harganya cuma 2 jutaan aja. Bayangin, tablet 2 juta tapi menurut gue spesifikasi yang ditawarinnya oke punya sih. Mulai dari desain deh. Bayangin, tablet, harga 2 juta, kayaknya bodi polikarbonat aja udah lebih dari cukup. Cuman enggak buat Xiaomi, karena Redmi Pad SE bodinya udah terbuat dari aluminium, unibody pula, dan build quality-nya udah kerasa kokoh. Nih, beda banget rasanya, feel-nya, ketika pakai tablet yang materialnya dari plastik. Kayak murahan aja. Tapi ini, dari frame sampai bodi belakangnya udah terbuat dari aluminium, jadi lebih worry free aja ketika kita pakai tablet ini ya di mana aja gitu ya, terus ditaruh di mana aja, mungkin baret, tapi nggak sampai bocel-bocel, nggak kayak body yang terbuat dari polikarbonat. Sebenarnya beda dengan Xiaomi Pad 6, Redmi Pad SE ini nggak ditujuin buat kerja mobile ya. Kalau Xiaomi Pad 6 kan lebih ke kerja mobile, work from anywhere, meskipun ya tetap Wi-Fi only ya. Tapi Xiaomi ngasih aksesoris kayak keyboard sampai stylus resminya. Nah, kalau Redmi Pad SE lebih ke multimedia, lebih ke tablet buat anak-anak. Buat nonton, buat browsing, buat ngegame. Jadi benar-benar sebagai secondary device, sebagai perangkat buat nemenin smartphone kalian atau nemenin laptop kalian. Kebukti sama salah satu aksesoris yang dikasih Xiaomi juga di pasaran Indonesia, yaitu Redmi Pad SE cover. Jadi cover ini tuh selain buat ya ngelindungin tablet, juga bisa buat standing tablet ini. Jadi kalian bisa nonton dengan posisi tabletnya landscape terus berdiri, jadi bisa nonton, bisa streaming, bisa mungkin meeting online mungkin ya, karena buat Zoom masih kuat juga, atau buat anak-anak ngegame di kids mode misalnya, atau nggak download game yang ramah buat anak juga bisa dengan pakai casing ini, jadi standing kayak gini nih. Nih, kayak gini jadinya. Nah, ngomongin soal dimensi layarnya ya, jadi Redmi Pad SE ini menurut gua ini yang menarik dari tablet ini karena layarnya udah LCD, bentangannya 11 inci, resolusinya bukan HD Plus lagi, tapi Full HD Plus. Resolusi yang cukup tinggi buat sebuah tablet yang harganya nggak lebih dari 3 juta. Ini tablet 2 juta loh. Dan nggak cuma itu aja, kontrasnya udah 1500 banding 1, intensitas cahayanya udah 400 nits, sama udah ngedukung refresh rate sampai 90 Hz. Memang sih 90 Hz dibandingin sama 60 Hz yang standar secara kasat mata, memang nggak kelihatan jauh bedanya ya. Karena secara scrolling ya tetap sama, emang 90 Hz agak lebih kenceng aja. Tapi cuma bisa diaplikasikan di aplikasi yang ngedukung refresh rate tinggi, misalnya kayak browser, terus juga app driver, YouTube bisa, terus Twitter atau X. Kalau Instagram sendiri, gue buka di tablet ini masih 60 Hz, dan aplikasi populer lainnya, misalnya kayak WhatsApp, Facebook, itu masih mentok di 60 Hz saja. Cuman beberapa aplikasi populer lainnya udah support 90 Hz, jadi ya secara pengalaman scrolling, visual, lumayan oke. Ditambah lagi nih, ini yang menarik. Mirip-mirip kayak Xiaomi Pad 6. Jadi Redmi Pad SE pun udah didukung sama 4 speaker. Jadi 2 speaker di kiri dan 2 speaker di kanan kalau posisinya landscape. Atas bawah lah kalau posisinya portrait. Speaker ini nggak main-main kualitasnya karena udah dituning langsung sama Dolby Atmos. Itu artinya kalian bisa ngatur equalizer, kualitas suara, dan lain sebagainya di pengaturan langsung di tablet ini. Jadi udah di-embed langsung di pengaturan sistem operasi, tepatnya di sound effect. Jadi kalian bisa pilih Dolby Atmos di sini, equalizer-nya juga bisa dipilih, banyak banget pilihannya mulai dari custom, rock, jazz, pop, classic, hip hop, dan lain sebagainya.
Terus juga udah sih, oke. Nggak ada lagi, jadi cuma equalizer aja. Tapi suaranya lumayan oke sih. 4 speaker, memang nggak sekaya Xiaomi Pad 6 ya. Suaranya pun agak sedikit lebih condong ke treble. Jadi bassnya tuh agak nggak nendang gitu, nggak empuk kedengarannya, beda banget sama Xiaomi Pad 6. Atau mungkin tablet Samsung yang harganya puluhan juta. Ini 4 speaker ya cuman sekedar ada aja. Suaranya emang standar, tapi seenggaknya kebilang imersif lah buat sebuah tablet yang harganya 2 juta. Secara build quality tadi udah gue bilang kalau tablet ini terbuat dari aluminium solid unibody, dan feel pakai tablet ini tuh sebenarnya lumayan enak sih buat dibawa kemana-mana ya, karena bobotnya sendiri 478 gram dengan ketebalan cuma 7,36 mm aja, jadi ya kebilang tipis, kebilang ringkes juga. Jadi ya buat nonton Disney Hotstar yang langganannya naik atau Netflix yang udah kalian download filmnya, nonton di KRL, di busway, atau lagi nunggu di cafe, lagi nunggu temen, ya cocok-cocok aja pakai tablet ini. Apalagi disandingin sama cover tabletnya. Jadi ya secara kualitas, secara desain, puas lah untuk sebuah tablet harga 2 jutaan kayak Redmi Pad SE ini. Nah, dapur pacunya kayak gimana? Jadi tablet ini pakai prosesor yang menurut gua kelas entry tapi masih kebilang baru dari Qualcomm, tepatnya Snapdragon 680 4G. Tapi harus diingat, ini tuh Wi-Fi only ya, jadi nggak ngedukung jaringan seluler. Jadinya kalian harus pinter-pinter nyari koneksi Wi-Fi, entah itu hotspot dari HP misalnya atau di kantor numpang Wi-Fi. Tapi ya gua saranin jangan connect ke Wi-Fi publik, apalagi di tablet kalian atau di perangkat kalian banyak data-data yang penting. Itu ya, ingat. Jadi cuman Wi-Fi only aja, tapi menurut gua Snapdragon 680 ini kebilang oke sih performanya buat sebuah tablet kelas entry, karena pertama dia udah dibikin pakai arsitektur 6 nanometer, jadi lumayan oke performance-nya dan efisiensi dayanya pun lumayan bagus. Terus dipaduin sama RAM 4GB, pastinya LPDDR4X ya. Terus juga memori penyimpanan 128GB. Beda sama Xiaomi Pad 6, dia udah support microSD sampai 1 TB. Jadi kalau ruang penyimpanannya udah habis buat nyimpen film misalnya, kalian masih bisa manfaatin microSD. Gue udah ngetes di beberapa aplikasi, nggak sampai 3D Mark sih, karena gue tahu kayaknya nggak bakal sanggup ya tablet ini. Di AnTuTu Benchmark, skor yang diraih oleh tablet ini sekitar 275 ribuan poin. Itu skor yang standar banget buat sebuah tablet harga 2 juta. Jadi nggak keren-keren amat, standar KKM lah bisa dibilang. Kalau di PC Mark sendiri kelihatan nih tipikal dari Snapdragon 680 yang menurut gua lebih condong ke efisiensi daya tahan baterai. Kenapa? Karena di pengujian yang gue lakuin, skornya emang rendah ya, 6.700-an poin. Tapi kelihatan di grafik di sini kalau Snapdragon 680 lebih memaksimalkan potensinya, performanya di pengujian yang agak berat. Misalnya kayak video editing, foto editing, sampai data manipulation. Tapi seterusnya itu malah dijalanin di clock speed yang menengah ataupun yang rendah, biar kapasitas baterainya sendiri nggak terlalu draining. Jadi nggak terlalu ngebebanin baterai dari tablet ini. Baterai dari tablet ini sendiri 8000 mAh. Gua udah nguji sih, dan tablet ini jadi salah satu tablet yang menurut gua agak pegel buat ngabisinnya. Karena gua tes hampir semalaman, lebih dari 12 jam, baterainya sendiri masih nyisa sampai 26%. Lebih dari 12 jam gue puter YouTube, gue coba main game, gue browsing. Banyak lah yang dilakuin, termasuk ngedraining test juga pakai aplikasi bantuan. Baterainya tetap awet sampai 26%. Jadi sejauh ini nih, sampai gue syuting Redmi Pad SE, baterainya masih nyisa. Nanti full reviewnya mungkin bakal gue masukin di screenshot sama editor video ya.
Cuman kurangnya dari performance Redmi PTSI ini adalah, emang sih dia punya port USB Type-C, tapi sayangnya dia nggak ngedukung fast charging karena cuman 10 watt aja. Bayangin, baterai 8000 mAh ngecas pakai adapter 10 watt, ngabisin waktu cuy. 2 jam lebih ngecas baterai tablet ini sampai penuh. Itu pun kalian tabletnya nggak boleh diapa-apain, karena kalau layarnya nyala atau kalian operasiin bakal lebih lama. Itu pun 2 jam, hampir 2 jam setengah sih ngecas tablet ini sampai benar-benar penuh. Jadi ya ngabisinnya pegel, nunggunya juga pegel. Harus sabar sih sama tablet ini ya, wajar 2 jutaan aja. OS-nya mirip kayak Xiaomi Pad 6, OS dari tablet ini pakai MIUI Pad Global versi 14. Basisnya udah Android 13, jadi versi yang baru. Ada banyak fitur sebenarnya, termasuk yang multitasking ya, buat ngebuka lebih dari 2 aplikasi secara bersamaan. Jadi ya bisa split screen 2 aplikasi dibagi tengah, atau enggak floating windows maksimal 2 aplikasi juga. Jadi total ada 4 aplikasi. Mirip-mirip juga sama Xiaomi Pad 6, ada conference tool di sini. Jadi kalau kalian buka Zoom atau Google Meet, bakal ada tools atau sidebar di sisi kiri layar yang bisa mengaktifkan beberapa fitur. Misalnya kayak beautify di muka biar lebih mulus kelihatannya di Zoom. Terus juga ada transkrip video. Jadi ada transkripnya, tapi ya berbasis AI, kurang maksimal juga. Terus juga MIUI Pad 14 ini udah dibikin Xiaomi biar maksimal ngebuka aplikasi, lebih dari 200 aplikasi secara landscape. Karena tablet ini kan memang format atau form factornya yang standarnya kan landscape. Jadi kalian bakal buka banyak aplikasi populer pun posisinya pasti landscape. Nah, MIUI Pad 14 itu dimaksimalin biar aplikasinya bisa dibuka secara landscape tanpa ngebug atau tanpa crash tampilannya. Fitur-fitur lainnya sih standar ya sebenarnya. Kamera belakangnya 8 megapiksel, kamera depannya 5 megapiksel, standar lah buat meeting atau buat nge-scan dokumen. Gua sendiri nggak taruh expect tinggi ya buat tablet ini. Tapi secara overall, harga 2 juta menurut gua ini tablet yang menarik sih buat jadi secondary device. Karena kapan lagi tablet 2 juta tapi performance dan fiturnya cukup lengkap gitu. Apalagi tampilannya udah kekinian dan build quality-nya juga udah nggak malu-maluin. Udah bukan polikarbonat tapi aluminium unibody. Itu aja sih kesan gua, impresi gua dari Redmi Pad SI ini. Harganya 2 juta, resmi di Indonesia. Tapi gue nggak tahu nih, karena video ini kan sebelum launchingnya ya. Gue nggak tahu bakal dibundling sama casingnya atau dijual terpisah, dan gue nggak tahu harganya berapa. Tapi desas-desusnya sih harganya 400 sampai 500 ribuan. Ya, nggak tahu sih bener atau enggak ya. Kita lihat nanti aja. Nanti bakal gue taruh deskripsi soal harga-harganya di kolom deskripsi, jadi tungguin aja. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Zontek, nyalain loncengnya biar tahu nih informasi terkini, review yang paling lengkap di dunia gadget Indonesia. Bye!